Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu agung. Di antaranya adalah kita dipertemukan kembali pada Rabu Maghrib ini untuk melanjutkan pembacaan kita tentang, sudah ganti buku ya Pak? Untuk memulai buku baru yang masih berkaitan dengan kaidah fikih atau usul fikih. Dan minggu lalu kita sepakat akan membahas tentang salah satu buku muasir ya, dari penulis ulama muasir, ulama zaman ini, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul, dan kita akan membaca matan dan syarahnya. Sudah di-share mungkin bukunya, ada sekitar 700 halaman versi cetakan yang ana share, dan pelan-pelan insyaallah kita baca yang mampu kita pahami dan kita lewati, kita skip apa yang terlalu khilaf yang tidak kita butuhkan dan yang lainnya. Kemudian tadi siang kalau tidak salah, sebelum ana akhirnya kita memulai malam ini membaca syarah Al-Usul min Ilmil Usul punya Syekh Ibnu Utsaimin, dan itu banyak direkomendasikan oleh para ulama zaman sekarang. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Barang siapa yang membaca usul fikih, maka cukup baginya untuk pemula untuk mengawali dengan kitabnya Syekh Utsaimin ini rahimahullahu taala. Ana ingin kita membacakan sebagai muqaddimah tentang kaidah usul fikih untuk kalangan umum, dan sudah di-share sepertinya. Ada beberapa halaman di sini, dan mudah-mudahan kita selesaikan 3 atau 4 pertemuan atau paling banyak 5 pertemuan sebagai muqaddimah. Karena Anda lihat daftar isinya bagus-bagus, itu untuk pemanasan kita sebelum masuk ke kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Taib. Yang ana share terjemahannya, nama kitab aslinya adalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah bil Muslim Ghairil Mujtahid, dan itu kalangan Syekh Sa'ad Ibn Nasir Asy-Syatsri ya. Dan yang ana share adalah sudah diterjemahkan oleh Al-Ustadz Ahmad Handika LC MA Hafizah rahimahullahu taala. Penulis aslinya masih hidup, semoga Allah menjaga beliau dan menjadikan ilmunya bermanfaat buat kaum muslimin. Penerjemahnya sudah meninggal. Anak kenal sama penerjemahnya, beliau Ustadz Ahmad Handika, dan masya Allah cerdas, qadarullah, umurnya singkat. Beliau di antara sedikit orang yang selesai S2 di Lipia. Jadi di Lipia Jakarta itu hanya ada S1, tidak ada S2, dan pihak Saudinya pun tidak mengizinkan untuk mengadakan S2 di Lipia Jakarta. Nah, dari manajemen Lipia Jakarta itu berinisiatif, kita buka dulu aja S2-nya, nanti kalau sudah jalan mau nggak mau dari Saudinya akan mengizinkan. Sudah ada nih mahasiswanya, nggak mungkin nggak diizinkan. Akhirnya dibuka kelasnya, dan beliau di antara sekian belas orang yang diterima di S2 di Lipia. Kemudian selesai. Setelah selesai ternyata Saudi tidak mengizinkan, dan wallahu alam apakah ijazahnya keluar atau tidak. Jadi taktiknya nggak berhasil. Jadi kalau Saudi kalau udah A nggak mau B gitu. Jadi walaupun beliau salah satu yang lulus S2 di Lipia, dan tidak ada lagi S2 setelah itu, pertama dan terakhir. Dan qadarullah beliau punya pondok di Gresik namanya Al Mansur,
Dan waktu acara gathering pondok, beliau kecelakaan di salah satu gunung gitu pas turunan, pas pulang. Qadarullah. Alhamdulillah yang lainnya selamat, dan anaknya pun qadarullah selamat, sempat kritis tapi selamat, beliaunya meninggal. Dan banyak yang menjadi apa ya? Istilahnya kalau ada orang meninggal kemudian ngasih pujian begitu, apa istilahnya? Ya, ngasih pujian lah setelah beliau meninggal. Bahkan Ustadz ini atau bahkan anak ngobrol sama Ustadz Ferry, bahkan di daurah duat ada tuh kadang setiap tahun. Dulu daurah duat tuh nggak terlalu sesering sekarang ya. Sekarang setiap tempat ngadain, Malang ngadain, Pekanbaru ngadain, Jakarta ngadain begitu. Dulu sedikit, biasa di Malang atau di Pekanbaru. Nah, beliau selalu menulis ringkasan catatan baik yang berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia, dan itu disebar ke para asatidzah, dan itu bermanfaat sampai tidak ada, kalau kata Ustadz Ferry hafizahullah, hampir semua apa yang disampaikan Syekh itu tertulis semua, dan beliau nulis di WhatsApp begitu, tulis semua, masya Allah. Sangat untuk murojaah tulisan-tulisan beliau tatkala daurah itu selalu bermanfaat buat asatidzah yang lain untuk mengulang. Kadang ada yang mengantuk, jadi baca tulisan beliau, oh iya ini yang disampaikan Syekhnya. Qadarullah, Allah panggil duluan, dan ini salah satu karyanya. Wallahu alam apakah ini boleh disebar atau tidak, nggak tahu. Cuma anak sudah dapat izin buat memakai ini, makanya anak kirim ke antum, dan sepertinya jangan disebar ke yang lain dulu, buat kita belajar di sini saja. Taib, kita mulai. Semoga Allah angkat derajat beliau di surga, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surganya yang tinggi. Taib, kita mulai. Bagi yang mengikuti kita mulai di halaman 4. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Di sini disebutkan bahwa ilmu ushul fikih itu adalah ilmu syariah yang bila dipelajari karena Allah akan mendapatkan pahala. Maka insya Allah semua kajian yang ada di masjid ini, ya, kitab yang dibahas oleh asatidzah di sini itu merupakan ilmu syariah yang jika diniatkan dipelajari karena Allah itu akan mendapatkan pahala. Kemudian pertanyaannya, apa hukumnya belajar ilmu usul fikih? Ya, yang kita akan pelajari insyaallah ke depannya, jawabannya adalah fardu kifayah. Bahkan maka di suatu daerah itu minimal ada beberapa orang, ya, yang harus mempelajari ilmu usul fikih. Karena kalau tidak, berarti semuanya berdosa. Dan mudah-mudahan ya bapak-bapak di sini menjadi wakil dari muslim-muslim lain yang belum ada waktu untuk belajar ilmu usul fikih. Pertanyaannya, apakah orang awam itu harus belajar usul fikih juga? Karena kita sempat singgung sebelumnya, usul fikih itu adalah untuk mengeluarkan suatu hukum dari sebuah dalil, baik Al-Quran atau sunnah atau ijma atau qiyas dan seterusnya. Nah, kita yang Allah alam, kita tidak mengunderestimate apa artinya Pak? Underestimate itu tidak merendahkan kemampuan kita, tapi sepertinya untuk mencapai derajat mujtahid itu agak mustahil, ya. Kita maksimal mungkin sebagai orang awam yang mau belajar, orang awam yang mau mendengar kajian, orang awam yang mau datang kajian. Nah, apakah kita perlu belajar usul fikih? Toh kita nggak bakal jadi mujtahid juga, gitu. Kita nggak bakal sampai derajatnya Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah. Tidak mungkin, sepertinya. Ya, kita tidak bisa jadi bisa, tapi sepertinya agak susah begitu. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jawabannya adalah tetap perlu. Karena nanti di sini dibahas minimal tatkala atau ketika kita mendapatkan sebuah jawaban dari seorang mujtahid, atau kita mendapatkan dari jawaban dari seorang ustadz, kemudian beliau kasih dalilnya. Kadang ada jamaah yang minta dalil, kadang yang enggak. Cukup tahu ini halal atau haram, ini boleh atau enggak boleh. Tapi kadang-kadang ada yang minta dalilnya. Nah, minimal tatkala kita mendapatkan sebuah jawaban dan
tahu cara pendalilannya, kita bisa menilai nih, oh cara pendalilannya betul, oh cara pendalilannya salah. Maka qadarullah anak kurang mengerti di masalah takhrijul hadis, ya, apakah hadisnya sahih, apa hadisnya dhaif atau hasan, apakah dhaif harus boleh diamalkan oleh orang-orang dengan syawahid, dengan penguat-penguat yang lain atau tidak, dan semisalnya. Dan itu karena Anda tidak membuat tameng, tapi qadarullah mungkin karena kurangnya semangat Anda dalam belajar dan beralasan bahwa Anda mengambil jurusan fikih dan usul fikih. Jadi untuk masalah hadis itu Anda mungkin bisa dikatakan nol, ya. Maksudnya takhrij hadis, ya, bukan memahami sebuah hadis, tapi takhrijul hadis. Maka ada permasalahan sekarang yang di-share beberapa orang, dan itu mungkin di sebagian kalangan viral, bahwa doa kafaratul majlis itu dhaif hadisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nggak salah yang menyampaikan Syekh Doktor apa namanya, lupa namanya. Jadullah. Aduh, ana baru lihat kemarin dan lihat lagi tadi. Besok minggu depan mungkin akan sampaikan. Itu dikatakan sahih dhaif. Dan itu yang mengatakan dhaifnya adalah Bukhari dan Muslim. Kemudian ana karena tidak mengerti fikul hadis, ya sudah, sepertinya mulai saat ini ana akan mengurangi itu, tidak membaca doa kafaratul majlis, habis majelis atau habis baca Quran atau misalnya. Kemudian ada lagi yang bertanya ke Dr. Dasman, ya. Dua-duanya ahli hadis ini. Dokter, dia orang luar negeri kemudian jadi WNI dan bisa ngomong bahasa Indonesia, Syekh ini, dan ya tapi bahasa Indonesia kayak seperti orang Arab berbicara bahasa Indonesia. Nah, kemudian Dr. Dasman hafizahullah taala ditanya juga. Maka kata beliau, memang hadisnya dhaif, tapi jalurnya sampai tabi'in itu sahih. Dari tabi'in sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam memang banyak ulama yang mengatakan dhaif, adanya Bukhari dan Muslim. Tapi apakah bisa diamalkan? Maka beliau ngasih contoh. Sekarang anak tanya juga, pertanyaan beliau anak tanyakan ke bapak-bapak. Boleh nggak kita mengarang doa yang muqayyad? Doa habis makan, doa keluar masjid, doa apa begitu, doa masuk kamar mandi, doa yang lainnya yang memang muqayyad, yang bukan doa mutlak, ya, bukan kita doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang memang berkaitan dengan tempat atau waktu. Boleh atau tidak, Pak? Enggak boleh. Itu harus sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauqifiyah. Ya, maka kata Dr. Dasman, maka seorang tabi'in yang thiqah, yang jujur, yang adil tidak mungkin mengarang doa kafaratul majlis. Jadi bisa disimpulkan dengan penjelasan beliau yang panjang, bisa disimpulkan bahwa tabi'in ini mendengar dari sahabat dan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jalurnya dhaif, kata beliau, maka tetap kita tidak bisa mengatakan bahwa doa kafaratul majlis ini tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak, permasalahan membuat doa itu bukan ijtihadi. Bukan seorang boleh berijtihad, oh saya ingin membuat doa dengan A, B, C begitu. Misalkan doa habis makan, apa habis makan, Pak? Alhamdulillah atau Allah apa begitu, ya. Nah, beliau ada seorang nggak boleh membuat doa. Nah, seorang tabi'in yang adil, yang yang jujur, thiqah, tidak mungkin mengarang sebuah doa. Maka beliau bilang, maka bisa kita katakan bahwa seorang tabi'in ini rahimahullahu taala ini, dan dia generasi terbaik setelah sahabat, itu pasti mendengar dari sahabat dan mendengar dari Nabi, walaupun mungkin secara sanad itu dhaif. Maka pertanyaannya, bisa diamalkan atau tidak diamalkan gitu. Satu sisi dibilang sih dhaif, satu sisi sama-sama doktor dalam bidang hadis di Indonesia mengatakan walaupun dhaif tapi yang jelas ini ada asalnya begitu. Maka ana tidak bisa memilih mana yang betul. Maksudnya mana yang bisa dikerjakan. Tapi sementara karena ana tidak tahu, maka ana bilang cukuplah karena hadisnya dhaif, untuk sementara sampai ana dapat penjelasan lain, ana tidak pakai dulu. Gitu. Dan sepertinya belum terlalu ramai, dan nanti akan ramai biasanya. Sama seperti
waktu sempat viral pembacaan surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Itu rame sampai akhirnya ada ustadz-ustadz yang ngasih pendapat dan semisalnya. Sama seperti ini, sepertinya akan rame juga masalah doa kafaratul majlis ini. Apakah nanti diamalkan karena berpegang dengan hadis dhaif tadi, dan atau tidak diamalkan karena memang jelas hadisnya dhaif. Nah, balik lagi, tadi karena anak nggak punya ilmu takhrijul hadis, bagaimana cara mengamalkannya, bagaimana syawahid. Jadi anak mau sukut dulu, berdiam diri dulu. Ya. Nah, kalau kita baca usul fikih tadi, tatkala kita belajar usul fikih, ketika kita belajar usul fikih, maka tatkala ada orang-orang, ada ustadz-ustadz yang ngasih pendapat A, B, C, D, maka kita bisa, oh sepertinya ini benar, lebih benar. Sesimpel GoPay misalkan, ya, atau ShopeePay atau e-wallet yang lain, itu bahkan ustadz-ustadz di Indonesia berbeda pendapat. Ada yang dibilang itu akad sorof, tukar menukar uang. Ada yang dibilangnya akad wadiah, itu simpan saja gitu, kita menyimpan atau menabung. Ada yang bilangnya itu adalah dain, hutang. Nah, kita bisa milih nanti dengan belajar usul fikih. Ini yang benar yang mana? Pendapatnya Ustadz siapa yang mengatakan bahwa itu wadiah? Yang punya rumah insya siapa? Ustadz Abdul Tuasikal mengatakan itu wadiah. Ada yang mengatakan dain, ya, Dr. Erwandi, kemudian Dr. Arifin Badri. Ada yang mengatakan sorof, diantaranya adalah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahumullah ta'ala. Nah, ini semua berbeda pendapat. Mana yang benar? Dengan kita belajar usul fikih sedikit demi sedikit, nanti kita bisa timbang-timbang nih, dalil, sisi pendalilannya mana yang kuat gitu. Allah ta'ala alam. Maka di sini disebutkan bahwa secara umum belajar ilmu usul fikih itu fardu kifayah. Tapi kalau dilihat dari secara umat muslim keseluruhan, maka terbagi menjadi dua. Kalau usul fikih yang dia mendetil, maka itu khusus untuk para mujtahid, ya, yang bisa melakukan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada. Maka seorang awam tidak bisa mendapatkan faidah dari ilmu ini, maka tidak perlu kita pelajari. Yang perlu dipelajari oleh orang awam adalah sesuatu yang tadi dibutuhkan untuk ibadah sehari-hari orang awam. Karena nanti disebutkan bahwa kita secara ijma ulama, seseorang itu harus beramal dengan ilmu dan tahu hukumnya. Bahkan dikatakan kalau beramal tidak tahu hukumnya, maka tidak sah amalannya. Itu menurut ijma ulama. Nah, di buku ini dijelaskan beberapa muqaddimah dan pasal, ada 3 pasal kalau tidak salah. Pasal pertama di halaman 6, hukum seorang awam mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya, tadi yang Anda sebutkan. Nomor 2, alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i. Yang ketiga, cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Di pasal kedua ada 11 poin, ya. Cara adab seorang awam bertanya dengan seorang mufti. Kemudian diantaranya adalah apa hukumnya ketika seorang awam tidak mendapatkan mujtahid dan seterusnya. Nanti kita baca insyaallah pelan-pelan. Nah, di antara alasan kenapa sebenarnya buku ini ditujukan oleh Syekh Sa'ad itu hafizahullah taala untuk di negara-negara barat atau negara-negara minoritas yang kekurangan dai, kekurangan ulama. Jadi disampaikanlah, mudah-mudahan kata buku ini tersebar sampai mereka dan mereka bisa membacanya ya dengan terjemahan Inggrisnya misalkan. Maka dari itu mereka bisa belajar dan menghukumi suatu amalan dengan pribadi, karena tidak ada ulama yang bisa ditanya. Tapi sepertinya di kita juga cocok juga untuk dibahas buku ini sebagai pengantar dan muqaddimah. Kemudian nomor 8 di halaman 8, di antara yang paling penting faidah dari atau keuntungan mempelajari usul fikih adalah pertama,
Ilmu usul fikih adalah ilmu syar'i yang mana jika dipelajari dengan niat ibadah, maka kita akan mendapat pahala yang dijanjikan oleh syariat dalam menuntut ilmu. Dan kita hafal semua, di antara dalilnya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau sabda lain sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji, dan banyak. Ya, Allah mengangkat derajat orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu dan semisalnya. Yang kedua, ilmu usul fikih memberikan kepada seseorang kemampuan untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'i sehingga ia bisa mengubah status orang awam kepada status ijtihad. Dan sepertinya ini mungkin kita tidak akan mendapat keuntungan ini karena ini untuk seorang mujtahid. 3. Ilmu usul fikih memberikan kepada seorang manusia kemampuan untuk memahami dalil-dalil syar'i dengan benar. Yang keempat, ilmu usul fikih dapat membantu kita menjelaskan istilah-istilah ilmiah yang digunakan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa atau tulisan-tulisan mereka. Dan ini penting nanti. Kadang mungkin di antara kita ada yang sudah bisa bahasa Arab, kemudian mendapatkan suatu permasalahan, kita cari misalkan fatwa ulama ya, atau kesimpulan para ulama di berbagai artikel di Google. Nah, tatkala atau ketika ulama itu menyebutkan sebuah istilah, kita sudah tidak asing lagi. Seperti kita bahas kemarin masalah mutlak, muqayyad, begitu. Wajibun mudayyak, wajibun muwassa', atau zahir, nas, dan yang lainnya. Itu ketika kita udah belajar, maka sudah langsung paham waktu ulama memberikan atau menulis sebuah fatwa atau menyampaikan sebuah fatwa mereka. Yang kelima, ilmu usul fikih membantu seseorang untuk menjaga bicara dan kosakata yang dia gunakan, di mana dia hanya menggunakan kosakata yang benar-benar diinginkan maknanya. Kita sempat singgung sedikit tentang hakikat dan majaz. Nah, dengan kita belajar hakikat dan majaz, maka ketika kita menyampaikan sebuah keinginan diungkapkan dengan sebuah kalimat, maka yang keluar tidak akan ambigu karena pilihan kata kita sesuai apa yang kita harapkan. Nah, dengan belajar usul fikih, kita mudah-mudahan punya kemampuan untuk memilih diksi yang pas ketika mengungkapkan suatu permasalahan. Yang keenam, ilmu usul fikih memberikan kepercayaan diri bagi orang awam terkait kebenaran ijtihad seorang mujtahid yang sedang dia ikuti. Tadi sudah kita bahas. Yang ketujuh, ilmu usul fikih mengajarkan kepada orang awam bagaimana cara yang benar untuk bertanya kepada ulama dan mengajarkan juga siapa yang berhak mereka tanya. Ini penting sekali. Pertama, kita harus tahu harus nanya ke siapa, kredibel nggak orangnya atau ustadznya untuk ditanya. Kemudian juga pertanyaan yang disampaikan pas atau tidak. Ya. Beberapa waktu lalu sempat ada Ustadz Maududi Abdullah ke Hang, kalau saya hafizallahu taala, itu hampir semua pertanyaan yang masuk dikoreksi semua. Ini pertanyaannya salah, ini pertanyaannya salah, begitu. Ya. Karena bertanya pun ya harus jelas dan bisa dipahami oleh yang akan menjawabnya. Kita masuk ke pasal pertama. Ada 3 pembahasan. Pertama, hukum seorang awam mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya, sudah disinggung tadi. Yang kedua, alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i. Yang ketiga, cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Para ulama telah menyatakan bahwa wajib atas setiap orang untuk mengetahui hukum setiap perbuatan sebelum dia lakukan, agar perbuatan itu tidak menjadi perbuatan yang haram. Dan telah terjadi ijma, konsensus atas pengharaman perbuatan seorang mukallaf yang dia tidak tahu hukumnya. Terlebih dalam hal ibadah, muamalah, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Ya, kalau kita tidak mengetahui hukumnya, bisa jadi kita terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah haramkan. Di sini disebutkan riwayat dari Amirul Mukminin
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan bahwa membawa tongkat mendatangi pasar-pasar untuk bertanya, bahkan mengetes para pedagangnya. Beliau berkata, la yabi'u, di sini ada artinya, dilarang berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar agama. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Ya, enggak boleh, bahkan ditanya, kalau tidak tahu dipukul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Atau dalam riwayat lain, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqah wa illa akala riba sya'a am aba. Tidak boleh ada yang berjualan di pasar-pasar kami kecuali ia yang faqih. Kalau tidak, maka dia akan makan riba, baik sadar ataupun tidak, baik terpaksa ataupun sukarela. Dan itu kalau diterapkan mungkin pasar kosong semua di sini ya. Pasar kosong semua, karena mungkin jangankan fikih muamalah, fikih jual beli, fikih ibadah saja yang memang buat diri dia sendiri pun banyak yang luput begitu. Kemudian para ulama juga menyatakan bahwa jika sebuah daerah tidak memiliki mufti atau seorang awam tidak bisa dengan mudah bertanya kepada seorang mujtahid, maka wajib atasnya untuk hijrah dari tempat itu dan tidak halal tinggal di sana. Tapi ada catatan, namun di zaman sekarang masalah ini tidak lagi relevan karena banyaknya media komunikasi modern. Alhamdulillah kita mau bertanya apa saja, alhamdulillah ada ya, baik itu lewat media atau internet ataupun asatizah banyak ya. Cuma sekali lagi, kalau kita membaca atau mencari sebuah permasalahan di internet, maka bagusnya di website yang kredibel, yang kita tahu bahwa pengasuhnya atau penasehatnya atau penulis artikelnya adalah berpemahaman yang lurus. Karena kadang kita nyari permasalahan agama itu yang keluar pertama Republika misalkan, Tribun atau apa yang memang bukan bidangnya gitu penulisnya. Walau alam kita nggak tahu siapa penulisnya, cuman websitenya bukan khusus untuk ilmu agama gitu. Maka yang sudah kredibel menurut kita, wallahu alam, mudah-mudahan ya misalkan muslim.org.id atau Rumaisyo atau konsultasi syariah, atau kalau bisa bahasa Arab, asalnya pakai bahasa Arab ya. Itu pun kadang kita harus cek lagi siapa penulisnya atau apakah hadisnya dhaif dan yang semisalnya. Karena kadang-kadang ada beberapa cari suatu permasalahan kemudian dijawab yang pertanyaannya gharib dan hadisnya gharib, padahal websitenya sepertinya ini website yang bagus begitu. Ketika cari di takhrij hadisnya, oh ternyata hadisnya dhaif dan semisalnya, dan kita juga harus teliti. Pembahasan kedua, alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i. Termasuk dari rahmat Allah adalah menjadikan penerapan hukum-hukum syar'i sebagai sumber maslahat bagi semua makhluk di dunia dan akhirat. Hukum-hukum syariat ini semuanya berlandaskan pada maslahat makhluk sebagai karunia Allah, karunia dari Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan hikmah atau maslahat tersebut terkadang tampak bagi seorang mukallaf, terkadang juga tidak tampak. Maka kita jangan tunggu tahu hikmahnya tatkala berbuat suatu amalan. Itu pasti, hikmah itu pasti ada. Kadang ditampakkan, kadang tidak. Sesimpel yang sering dicontohkan oleh asatizah kita adalah misalkan mencelupkan lalat ke dalam bejana air minum. Jangan dibuang airnya, tapi celupkan dulu baru angkat lalatnya, kemudian kita minum. Itu kan 1400 tahun setelahnya baru para peneliti mendapatkan informasi bahwa di dalam lalat sayap satunya adalah racun, sayap yang lainnya adalah penawarnya. Ya. Maka tatkala kita harus menunggu hikmah dulu baru mengerjakan suatu amalan, bisa jadi tidak ada, dan bisa jadi ilmu manusia tidak sampai ke situ untuk menyingkap semua hikmah, perintah dan larangan Allah. Ya, semisal dulu Allah apa di SD atau di mana lupa dapat kayak ada pengharaman daging babi. Ya. Sekarang baru peneliti mengatakan bahwa
ya di dalam daging babi itu banyak cacing-cacing yang parasit atau semisalnya yang bisa membahayakan tubuh manusia dan seterusnya. Kadang hikmah itu baru tersingkap setelah ribuan tahun, yang mungkin umur kita nggak sampai untuk menyingkap semua hikmah yang ada pada syariat-syariat yang Allah turunkan. Namun tidak elok jika seorang mukallaf menjalankan hukum syar'i sedangkan tujuannya dengan mengamalkan hukum tersebut adalah manfaat duniawi saja. Akan tetapi dia seharusnya menjadikan tujuannya adalah wajah Allah dan kampung akhirat agar mendapatkan pahala atas perbuatannya. Adapun jika seorang mukallaf hanya menginginkan manfaat dunia saja dalam perbuatannya, maka ketika itu dia tidak berhak atas pahala ukhrawi. Dia hanya mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia saja. Wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, pasti kami berikan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali di sini ada ini salah penerjemah. Maka tadi ya jangan disebar dulu karena kayaknya ini belum diedit lagi. Di sini ayatnya disebutkan hanya satu ayat, yaitu ayat 15, tapi di terjemahannya ada sampai ayat 16. Wahum fiha la yabkhun, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ayat ke-16-nya tidak ada. Allah juga berfirman, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia. Fiha ajjalna lahu fiha ma nasya. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat neraka Jahannam, dan dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini jelas sekali bahwa kita tatkala beramal, belajar, itu semuanya harus mengharapkan wajah Allah semata. Boleh mengharapkan dunia? Boleh mengharapkan dunia, Pak? Kita beramal mengharapkan dunia boleh? Boleh. Ada syaratnya, Pak? Seperti itu boleh, Pak? Iya. Dan memang itu sebenarnya sudah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sempat dulu beberapa tahun lalu ada cara agar kaya itu bersolawat. Ada beberapa ustadz influencer begitu yang kalau mau sesuatu salawatin. Ada juga yang tipenya kalau mau sesuatu sedekah. Bahkan banyak buku-buku yang ditulis super story sedekah. Ada pernah baca dan sempat tergiur. Jadi kalau kita ingin berapa juta, keluarkan berapa juta. Kita ingin berapa miliar, keluarkan berapa miliar. Atau bahkan kalau kita ingin sesuatu, keluarkan apa yang kita punya, begitu. Nah, itu sebenarnya dicela. Pertanyaan, boleh atau enggak selama itu bukan tujuan agamanya? Ya, ada yang mengatakan bahwa selama kita mengharapkan pahala Allah dan Allah kita yakin bahwa Allah akan mengganti, man yukrillaha qardan hasana, ya, Allah akan mengganti berkali-kali lipat apa yang kita pinjamkan, apa yang kita sedekahkan dan pinjamkan pada Allah, itu tidak masalah. Cuma semata-mata hunuk itu, dulu anak baca buku-buku itu SMP atau SMA kalau nggak salah, dan itu tertarik dan dibuktikan dan berhasil. Zaman-zaman anak SMA lagi di pondok, kadang punya roti anak kasih dengan niat akan mendapatkan hal yang lain, donat Jeko misalkan waktu itu ya, atau pizza, ada aja yang ngasih, dan itu benar. Setelah baca beberapa buku atau beberapa judul misalkan, anak coba dan itu benar.
infak di hari Jumat, Anda keluarkan berapa? Terus ketika dapat uang lagi misalnya berapa ratus ribu, langsung ingat, oh jangan-jangan karena infak yang tadi. Dan itu benar, tapi kalau kita sedekah hanya untuk itu dicela oleh para ulama. Dan takutnya kita hanya mendapatkan ya yang di dunia itu saja. Pahala yang seharusnya kita dapat di akhirat nanti itu lenyap. Maka baiknya adalah kita berinfak, kemudian hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan coupling di surga nanti. Kemudian kita yakin dan husnuzon bahwa Allah akan mengganti apa yang kita keluarkan. Itu lebih baik daripada sekedar kita ya mengharapkan duniawi, hanya uang berkali lipat bertambah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang hamba hanya menginginkan manfaat dunia saja, maka keadaannya hanya ada dua. Jika perbuatannya adalah sebuah ibadah seperti salat, maka ketika perbuatannya dianggap rusak dan tidak sah secara syariat, ketika itu dia sholat untuk dunia, untuk dipuji, untuk semisalnya lah. Atau puasa hanya untuk diet. Selama bulan Ramadan dia puasa niatnya mumpung Ramadan sudahlah. Saya sudah overweight kayak anak misalkan, sudah terlalu besar, sudah selama bulan Ramadan target 10 kilo turun. Hanya itu saja. Sahur, gak sahur, buka sedikit mumpung ada tenaga, mumpung semua orang puasa, kita sedikit lihat orang makan di jalan, mumpung waktunya sudah kita. Nah itu bisa jadi takutnya ya dapat apa yang diinginkan di dunia, tapi pahala di akhiratnya nol, atau bahkan mungkin bisa terjerumus ke dalam neraka. Yang kedua, jika perbuatannya memiliki kemungkinan ibadah atau bukan ibadah, seperti menafkahi keluarga, silaturahim, meninggalkan keharaman dan sebagainya, maka perbuatannya bisa dianggap sah, menggugurkan kewajiban dan mengangkat dosa, namun dia tidak mendapatkan ganjaran pahala di akhirat. Menafkahi istri wajib ya, dan bentuk ibadah juga jika diniatkan. Cuma kalau kita ngasih nafkah per bulan ke istri, ke keluarga, atau membiayai sekolah anak karena sebagai kewajiban saja, atau tadi mudah-mudahan dengan saya nafkahin ke istri harta saya bertambah lebih banyak lagi, dan tidak ada niat untuk mendapatkan pahala dari Allah atau menjalankan syariat, sejadi ya antum atau kita sebagai suami atau kepala rumah tangga yang wajib mengeluarkan harta nafkah ya sudah gugur, tidak berdosa, tapi pahalanya bisa jadi tidak ada. Pembahasan ketiga, cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i. Apabila terjadi sebuah kasus kepada seorang mukallaf dan dia ingin mengetahui hukum Allah tentangnya, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, dia mampu melakukan ijtihad, maka di sini dia wajib mengambil hukum syar'i langsung dari dalil-dalil syar'i dengan perantara kaidah usul fikih. Kedua, kira-kira kita ada di fase pertama bukan Pak? Supaya tidak ya, kita belum mampu untuk mengambil hukum syar'i langsung dari dalilnya. Harus ada penjelasan ulama dulu. Kecuali mungkin hal-hal dasar ya. Apa hukumnya salat fardu? Wajib, aqimus shalah. Tapi seandainya kita enggak belajar, dari mana kita tahu bahwa salat itu wajib? Kan firman Allah cuma bilang dirikanlah salat, gitu loh. Kenapa kok bisa hukumnya menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah, bukan sunnah muakkadah? Nah, kita belum sampai bisa mengeluarkan sebuah hukum dari suatu dalil. Oke, kita jawab itu karena perintah Allah. Wa aqimus shalah, Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk mendirikan salat, maka salat hukumnya wajib. Tapi di surat Al-Baqarah misalkan, surat terpanjang kalau tidak salah, ayat terpanjang tentang dain, tentang pencatatan hutang. Itu wa ashhidu idza tabayatum, dan datangkanlah saksi ketika kalian saling jual beli. Jarang sekali kita jual beli itu bawa saksi, kecuali mungkin yang mau kredit motor ya, atau mau kredit mobil ya Bu ya. Itu baru tentang saksi, ataupun enggak juga gitu loh. Padahal sama-sama perintah, datangkanlah saksi
ketika kalian ingin melakukan transaksi jual beli. Sama-sama perintah. Kenapa kok yang sholat kita kerjakan, tapi mendatangkan saksi nggak kita kerjakan ketika jual beli? Nah, ini sama-sama perintah, sama-sama di Al-Quran. Nah, kita belum sampai di situ. Kok bisa sama-sama ada perintahnya, tapi yang satu kita kerjakan karena kita tahu itu wajib, dan yang satu nggak kita kerjakan setiap saat karena kita tahu itu tidak wajib, yaitu mendatangkan saksi ketika jual beli. Nah, kita belum sampai di tahap itu. Yang kedua, dia tidak mampu melakukan ijtihad, maka saat itu dia harus berusaha mengetahui hukumnya melalui bertanya kepada para ulama. Dan ini telah dibahas panjang lebar, disebutkan kitab-kitabnya di bawahnya. Dalam hal ini didasari beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan ini menjadi kayak anekdot ya, atau bisa jadi candaan atau bisa jadi ya wawasan begitulah ya, atau sering dijadikan bahwa semua ilmu ada di dalam Al-Quran, sering dibahas oleh orang-orang, maksudnya apapun, ya fisika, ya astronomi, ya kimia dan semisalnya. Apa dalilnya? Ya tadi, fas'alu ahla dzikri. Kalau nggak tahu, ya tanya kepada yang tahu. Maka kalau nggak tahu astronomi, tanya ke ilmu atau ahli astronomi. Nggak tahu tentang ilmu syariat, ya tanya tentang orang-orang yang mengetahui ilmu syariat. Allah memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahli ilmu. Yang kedua, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Mengapa sebagian orang, nah ini juga terjemahannya tidak lengkap ya. Maksudnya di sini janganlah, makanya tadi mohon jangan disebar dulu, takutnya ya banyak yang belum sempurna. Ini ada kurang terjemahannya. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Hendaklah orang-orang beriman itu tidak keluar semuanya keluar untuk berjihad, maksudnya berperang. Baru di sini disebutkan, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Jadi sebagian ada yang tinggal aja, nggak usah perang, belajar. Nanti yang perang datang diajarin sama yang tidak ikut perang, dan begitu seterusnya, agar mereka dapat menjaga dirinya. Maka juga ada sebuah riwayat mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selang-seling sama tetangganya. Umar kerja, tetangganya yang belajar bertemu ke halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besoknya gantian, tetangganya yang kerja, Umar bin Khattab yang datang ke Nabi, dan saling bertukar ilmu seperti itu. Dan itu adalah perbuatan yang bagus sekali, masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah isya ya, setengah menit lagi. Hadis Al-Asif, di mana dia bertanya kepada ahli ilmu, kemudian mereka memberi fatwa dan Nabi SAW tidak mengingkari pertanyaannya kepada para ahli ilmu tersebut. Kisahul Asif ini adalah kisah ada seorang yang berzina. Sepertinya sudah masuk waktu isya, kita baca cepat saja. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan yang semisalnya, bahwa di sini ada orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW. Ada dua kelompok yang bertemu pada Nabi SAW. Satu di antara berkata, ansyadukallah. Ya. Coba cari dulu teksnya. Ansyadukallah illa qadaita bainana bi kitabillah. Faqama khasmu wa kana afqahu minhu faqala sadaqa. Iqdi bainana bi kitabillahi azza wa jalla wa'dhan li. Ya. Kan sudah habis waktunya. Jadi singkatnya adalah ada dua orang berseteru karena di antara anaknya ini ada yang berzina. Satu bilang, Rasulullah, demi Allah, berikan kami fatwa sesuai dengan kitab Allah. Satu lagi bilang, iya saya setuju, berikan fatwa ya Rasulullah sesuai dengan kitabullah. Kemudian yang satu ini bilang bahwa sebelumnya saya bertanya kepada ahli ilmu, dan dikabarkan bahwa anak saya laki-laki ini hanya diasingkan selama setahun dan dicambuk selama 100 kali. Nah, Rasulullah tidak mengingkari bahwa
orang yang kedua tadi bertanya kepada ahli ilmu yang lain selain Rasulullah SAW. Selama yang disampaikannya benar, maksudnya yang disampaikannya benar, Nabi tidak mengingkari. Ini menunjukkan kata Syekh Sa'ad hafizallahu taala bahwa memang kita harus bertanya tatkala ingin mendapatkan atau mengamalkan sesuatu. Kenapa? Karena ada orang lain sebelumnya menyuruh si orang ini bahwa kamu harus membayar 100 ekor unta dan 1 budak perempuan. Maka si orang ini bertanya ke ahli ilmu, ternyata bukan. Ternyata kafaratnya bukan memberikan 100 unta dan 1 budak perempuan, akan tetapi dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Karena anaknya belum menikah. Baik, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan minggu depan pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan selesai 3 atau 4 pertemuan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.